Kala waktu bergulir, semakin hari semakin dekat dengan kata resah. Lalu pada satu pagi yang sepi kala itu, mampir sebuah pikir, kapan kita terbebas dari semua? Kini kita harus patuh pada jarak. Membatasi temu tak berarti kita ingin jauh. Sengaja sendiri bukan berarti tak ingin ditemani. Tapi harus bagaimana lagi? Sebentar saja tekan ego kita demi kita. Percaya nanti tak akan seperti ini lagi. Nangkaan merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Bondowoso. Nangkaan berada di area selatan kota Bondowoso, berjarak kurang lebih 7 menit dari pusat kota. Di Nangkaan berdiri Monumen Adipura. Melirik ke area barat Nangkaan, terdapat jejeran pegunungan Argopuro. Nangkaan sempat memiliki predikat klaster COVID-19. Namun, pihak kelurahan bergerak cepat menangani permasalahan tersebut dengan mencanangkan program Kampung Tangguh. Dengan cara mengadakan portal, Kampung Tangguh juga menyiapkan ruangan khusus karantina di SDN Nangkaan 1. Berdasarkan hal tersebut, saya berkesempatan untuk mewawancarai beberapa pemuda yang ada di Nangkaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadi Yuniar Pribadi. Nama saya Andres Rias. Ya, nama saya Rega Permana Putra. Asal saya dari Desa Nangkaan, Bondowoso. Saya tinggal di Nangkaan. Alamat tempat tinggal saya yaitu di Kelurahan Nangkaan, Bondowoso. Dan pekerjaan saya saat ini masih mahasiswa. Pekerjaan sekarang adalah nanam di jagung di sawah. Pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai petani sayur hidroponik, Mas. Tanggapan saya terhadap COVID-19 di era new normal ini, Mas, menurut saya masih banyak kerugiannya, Mas, masih banyak dampak negatifnya. Menurut saya lebih ke kesadaran masyarakatnya sih, Mas. Tanggapan buat COVID, ya COVID ini apa ya Mas ya? Kita tahu COVID ini meresahkan warga sekali Mas ya. Jadi pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin agar COVID ini bisa ditekan jumlah penularannya. Karena COVID ini banyak industri pekerjaan apapun lah itu banyak yang mati kan. Terutama terhadap kalangan menengah ke bawah, juga khususnya itu di bidang ekonomi, Mas, seperti itu. Asal balik lagi ke masyarakatnya, harus mematuhi protokol kesehatannya. Karena penghasilan dari masyarakat menengah ke bawah itu juga sedikit terganggu. Ya bikin ekonomi juga jatuh gitu. Yang meresahkan sekali lah COVID ini. Menurut saya kurang efektif ya. Jadi jika melihat efektivitas pembelajaran pendidikan di masa pandemi ini, menurut saya masih kurang, Mas. Jadi kalau untuk pendidikan saya rasa lebih efektif kalau tatap muka sih sebetulnya. Soalnya untuk belajar daring itu tidak semua orang bisa, khususnya di daerah pedesaan. Juga pengalaman dari saya, Mas, anak saya juga dua, yang pertama itu SMP kelas 2 dan yang kedua itu SD kelas 4. Untuk
aktivitas pendidikan. Kita tahu sekarang kan pendidikan nggak lewat tatap muka langsung ya, lewat aplikasi begitu. Saya rasa sih ada plus minusnya sih mas ya. Mungkin kurangnya sosialisasi dari masyarakat ke wilayah pedesaan tentang cara penggunaan gadget atau aplikasi yang digunakan. Nah, apabila kita kegiatan pembelajarannya, kegiatan pendidikannya itu di sekolah sebelum ada pandemi ini, untuk anak SD itu masih bisa. Karena apa? Mungkin semangat belajarnya entah dengan adanya teman, entah bertatap muka langsung dengan guru, itu masih ada mas. Plusnya di mana? Ya di mana kita nggak tatap muka itu mengurangi risiko penularan memang. Cuman untuk kalau tujuan utamanya pendidikan adalah untuk kita belajarnya begitu, saya kira itu nggak efektif mas ya. Nah, menurut saya terutama yang SD mas, untuk SD kelas 4 itu masih waktu-waktu masa-masanya untuk bermain. Nah, kemudian jika dialihkan pembelajaran di sistem daring, terutama anak SD masih aja pemikirannya bermain dan bermain. Karena kan juga banyak berita yang beredar di internet tuh kalau bahwa kan ekonomi kita nggak merata, kita tahu sendiri. Jadi beberapa anak ada yang nggak punya pakai data atau bahkan nggak punya ponsel untuk bisa belajar begitu. Nah, namun jika online seperti ini, kemudian menggunakan sosial media, itu anggapan dari anak-anak, terutama anak SD, untuk bermain itu lebih. Kalau untuk wilayah kotanya sendiri sudah mumpuni sih menurut saya dari segi sinyal dan lain-lain. Nah ini Cukup agak parah sih mas. Lebih banyak sisi negatifnya mas, totally hancur ya mas ya. terutama kalangan menengah ke bawah seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi banyak perusahaan yang besar Jadi dari semua sektor sih. hingga pedagang-pedagang kecil itu terkena imbasnya aja. Saya sempat bekerja di industri pariwisata mas ya, di industri perhotelan. Untuk mendapatkan penghasilan itu tidak selancar seperti sebelum pandemi ini mas. Untuk industri perhotelan di satu Indonesia bahkan dunia mungkin ya, benar-benar kacau. Jadi banyak pegawai yang di PHK begitu. Sebelum pandemi itu terutama kami petani hidroponik itu untuk tingkat pemesanan tinggi. Kemudian untuk pedagang-pedagang itu juga ya benar-benar, apalagi kan kemarin juga ada PSBB begitu kan. Jadi tidak pilih kasih menurut saya sih. Ya memang di satu sisi untuk mencegah penularan, tapi untuk di roda ekonomi ini hancur mas. Jadi sebisa mungkin pemerintah harus mencari solusi biar roda ekonomi tidak semakin parah. Kalau berbicara pencegahan sederhana, Ya kan sudah banyak tuh ya campaign-campaignnya ya. Ya cukup kita ikuti aja itu protokol kesehatan. Dari yang paling kecil ya, dari segi keluarga. seperti menjaga kesehatan, Semisal habis dari perjalanan jauh Kita hindari kerumunan. harus terapkan 3M, yaitu mencuci tangan. Pada saat keluar menggunakan masker dan menjaga jarak. sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir karena protokol kesehatan juga sudah diterapkan, sudah dijelaskan juga bagaimana cara pencegahannya. Jadi kan kita bisa menghentikan penularan itu gitu. Dalam keadaan pandemi berkepanjangan seperti ini, Kelurahan Nangkaan memberi stimulus bagi keberlanjutan kesehatan ekonomi dengan cara menyediakan dan membagikan bahan pangan bagi pihak yang membutuhkan. Melihat dan menyaksikan langsung pembagian bahan pangan membuat saya menyadari masih sedikit dari mereka yang membawa alat sterilisasi sederhana, semacam hand sanitizer. Jadi dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak masyarakat untuk kembali menanamkan pola pikir pentingnya sterilisasi diri. Dengan cara mengajak masyarakat bersama membuat hand sanitizer dan timba cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di sini saya akan memperagakan cara untuk membuat hand sanitizer. Alat dan bahan yang pertama adalah aloe vera sebanyak 70 gram, kurang lebih seperti ini. Dan yang berikutnya adalah alkohol 70% sebanyak 60 ml, kurang lebih juga seperti ini.
Dan yang berikutnya adalah sekitar 2-3 tetes essential oil sebagai pewangi dari hand sanitizer yang teman-teman buat ya. Ada juga mangkok untuk mengaduk dan juga sebagai sendok pengaduknya. Yang berikutnya adalah wadah sebagai wadah untuk hand sanitizer yang sudah teman-teman buat. Ini adalah wadah bekas dari hand sanitizer juga yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah gelas untuk menuangkan nanti kepada wadah ini. Nah, untuk yang pertama kurang lebih adalah aloe vera gelnya seperti ini. Kita pindahkan kepada tempat ini ya. Kita singkirkan dulu. Yang berikutnya adalah alkohol 70% sebanyak kurang lebih 60 ml. Akan tuangkan di sini ya. Sudah, untuk yang berikutnya kita tuangkan essential oil sebagai pewangi. Ini sebenarnya opsional, tapi agar hand sanitizer yang kita buat wangi saja. Sebanyak 2-3 tetes. Lalu kita aduk lagi ya. Sudah selesai, kita singkirkan ini dulu. Yang berikutnya akan kita tuangkan hand sanitizer ini kepada wadah ini. Lalu berikutnya masukkan kepada wadah hand sanitizer yang sudah disediakan. Nah, hand sanitizer sudah selesai dan sudah bisa digunakan. Jangan lupa untuk dikocok. Untuk teman-teman semuanya, silahkan buat hand sanitizer sesuai kebutuhan. Jika teman-teman butuh banyak, silahkan bahannya tadi dengan takaran yang sama dibuat lebih banyak lagi, seperti itu. Baik, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan memperagakan cara untuk membuat tempat cuci tangan dari timba dan juga keran seperti ini. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama adalah timba, yang kedua adalah keran plastik seperti ini, yang ketiga adalah pisau untuk melubangi timba, dan yang berikutnya adalah gunting untuk menyempurnakan lubang yang ada di timba tersebut agar berbentuk bulat sempurna. Baik, yang pertama akan saya peragakan. Yang pertama kita akan melubangi timba menggunakan pisau. Nah, sudah. Untuk lubang yang tadi kita harus menggunakan gunting agar lubangnya berbentuk bulat sempurna, agar keran ini dapat masuk ya. Baik, akan saya kerjakan. Nah, setelah berbentuk lubang seperti ini, silahkan teman-teman semuanya buang serat-serat yang ada di sini agar ininya lebih gampang masuk ya. Yang berikutnya kita akan memasukkan ini kepada lubang yang ada di sini. Di sini terdapat 2 karet, yang satu di luar dan yang satunya ada di dalam. Nah, kita akan memasukkan ini. Kita singkirkan dulu ya. Yang berikutnya dan juga
sudah seperti ini, jadi timba sudah siap digunakan untuk cuci tangan. Ini ditaruh di depan rumah, ketika selesai bepergian langsung cuci tangan. Jangan lupa menggunakan sabun. Nah, baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Setelah hari panjang berlalu, harapku, harapmu, harap kita semua masih sama. Semoga resah kita lekas sirna. Bumi pertiwi kembali seperti semula. Kita dapat bersua tanpa harus takut apa-apa. Kita dapat menjamu temu seperti dahulu. Lekas pulih Indonesiaku, tak henti kami merapal doa untukmu.